Halo guys, hari ini gue mau coba nganalisa lagi dari match pertama dari Onyx Esports versus RRQ Hoshi di MPL Season 6 Playoff Day 1. Kita langsung masuk aja ke draft picknya. Nah, di sini RRQ udah first pick Jawhead, dia ngeban Yuzong, Khalid sama Elise. Gue nggak tahu ya kenapa Elise di ban, karena menurut gue itu bukan hero rebutan, tapi mungkin itu respect ban dari Onyx Esports. Ada yang signaturenya itu Elise, jadi mungkin alasannya itu yang di ban. Sedangkan Onyx Esports di sini second pick, dia ngamanin Roger, Link sama Uranus. Kita tahu sendiri ya, Uranus juga rese jadi side lane, dia bisa sustain panjang banget. Dan untuk Roger sama Link itu salah dua hero yang lagi meta di season ini guys. Yuzong sama Khalid juga sama, dia side lane kuat banget buat ngancurin chat up war, juga berguna banget. Di sini RRQ ngepick Jawhead. Nah, oh iya ya, tapi dia ngepick Jawhead lepas Barat Esme loh. Jadi memang Jawhead bagus buat ngezoning kayak yang kemarin gue bilang, tapi buat sustain di side lane ini Esme kalau sama Barat kalau lepas cukup bahaya ya. Ya bisa langsung diambil sama Onyx, cuman kita lihat ya. Tapi kan masih ada Jawhead yang suka ngerusuh gitu. Nah, langsung di pick aja di sini Esme sama Nata. Buat side lane emang Esme pilihan yang bagus, dan supportnya di sini dia ambil Nata tapi dia ngelepas Barat. Ini agak unik juga ya, karena Nata menurut gue memang support yang bagus, dia bisa bully MM-nya dengan cepat, terus bisa nggak ngasih farm ke MM-nya. Tapi di sini mereka ngelepas Barat yang notabene di meta kali ini Barat menurut gue belum masih terlalu OP sih di side lane. Cuman memang rotasinya agak lama. Gua rasa Barasnya langsung dipick sama si RRQ. Di tangan Onyx Esports dan juga Natali yang ternyata lepas dari ban RRQ sih, mereka nggak ngebuang Natali, dan baru pertama kali ini Natali bebas langsung diambil. Langsung dipick. Biasanya kan kalau Natali bebas emang langsung diambil. Baratnya harusnya diambil sih. Meta sekarang banget ya, ngerusuin ke jungle. Dia bisa Barat, Selena sih supportnya buat buka mapnya Nata. Atau week 8 ada sempat pakai Natalia juga dan memang sukses sih. Oh, Bukan ceweknya ya, dia yang pakai. mereka ngepick core-nya dulu Ysun Shin, kan dia salah satu core yang bisa ngebuka map juga. Dan sebelum core-core lainnya di ban sama si Onyx sih, takutnya nanti jadi Albertnya nggak dikasih main gitu, dikasih hero core-nya yang sisa-sisa aja yang udah nggak OP. Dan bener kan dia langsung ngamanin Barat buat ngamanin side lane. Ceweknya yang sering atau lagi Ini kayak Jawheadnya sih tank lalu, sih. mungkin ya lagi pakai Natalia. Jadi kita masih belum tahu nih apakah Rian ya yang akan pakai Natalia. Ini Onyx ngepick, dia bisa ngepick core juga. Sih mengamankan hero yang bisa ngerusak segalanya. Ya, makan terus. Kuat banget dia di offlane harusnya. Offlane karena Jawheadnya harusnya ke tank. Dan offlane ini Barat Onyx-nya bisa ngamanin, ya, kalau nggak tank, core-nya masih ada Lance, Bruno sama Harit. Dan dengan pick Isansin di sini bisa nanti ke Albert, bisa nanti ke Shin, kita nggak tahu gitu. Dan ini bagus juga. Masih fleksibel banget ya sebenarnya ya dari tim RRQ sih. Tapi dari kalau misalkan dilihat untuk tank sekarang ya. Oh, dia justru malah ngamanin side lane ya. Gue rasa di sini Tamusnya bakal diaduin sama Barat, karena satu-satunya yang mungkin bisa nahan itu tinggal Tamus. Xbox kurang sih. Ini pilihan yang bagus juga ya. Tapi kenapa Jawheadnya itu Nah, ini tidak siapa yang di-ban? nge-ban?
mungkin lebih ke arah kayak gini, misalnya contoh ya, untuk Onyx Esports dari perspektifnya mungkin kita, kalau aku boleh nebak, dengan dia ngelepas Jawhead, RRQ dapat Jawhead, true, kayaknya rugi, tapi Onyx-nya dapat Esmeralda dengan Natalia, jadi kayak kalau aku bilang di sini 2 tuker 2, di mana di kiri itu dapat RRQ itu dapat Jawhead dan juga ini gua rasa dia bandnya kalau nggak tanknya core-nya jadi kayak ya tuker-tukeran aja lah. Lens sama Tapi kalau kita lihat dari hero yang sudah diambil dari kedua tim ini, kalian bisa prediksi Kufra nggak mungkin. kira-kira siapa yang bakal memenangkan game yang pertama, Tipo? Lens. Kalau dari aku, Ini ngeband Onyx ya? Onyx ngeband Lunox. Natalia kuat banget. Onyx ngeband Lunox karena Lunox salah satu counternya Esme. Ya, bagus juga. CLBK atau apa? Bukan. Pasti kalau dari Kamem, pasti kamu gara-gara Esmeraldanya? Enggak sih, karena Natalianya emang. Oh, justru Natalianya? Iya, karena kan Natalia lagi meta banget, jadi kayaknya lebih ke situ. Jadi kamu megang untuk game 1 Onyx Esports? Iya, kalau dari RRQ ada Rogernya mungkin bisa. Nah, di band Kufra dia ngeband tanknya buat Onyx. Rogernya. Karena Kufra juga crowd controlnya bagus banget. Onyx Apalagi di sini ada Nata, ada Esme. Kalau mereka ngumpul di tengah, core-nya bisa keculik. Team fight-nya SP enak banget. Cornet, Iya. Fahmi Maulana. Lengkap Kamu lebih sekali. tahu. Terima kasih. Kalau dari aku... Oh iya, oke. Oh belum. Ini harusnya mereka bisa band supportnya sih. Pasti giliran Entah, gestar boleh, lama, santuy. entah Valir. Oh, dia band Valir aku ya. megang RRQ karena aku penasaran sama... Di sini Onyx ke band Valir karena mungkin takut pas team fight Nata sama Esme tuh jadi apa ya, jadi kurang maksimal gitu, apalagi ada efek burn-nya kan, waktu Nata hilang langsung kebuka lagi gitu visionnya. Ditambah ada Yisen Sin. Iya. Kok kamu? Aduh, aku mau jawab. Di sini gue rasa, feeling gue kalau buat di band dia Udah deh, aku ganti ngeband gara-gara aku ini Jawhead-nya. Lens atau Oke. Jadi RRQ sih dari Cornet. Lens sih RRQ buat sih core-nya dari karena Cornet. core-nya belum diamanin Aku sama Onyx. banget ketika Atau- RRQ sih udah ngedapetin isu sih sama Atau Bruno. Cornet. Oh gitu? Iya. Wow. Bukan karena Jawhead yang kamu pilih itu sih, Net. Oh, bukan karena jawaban awal aku tadi Bukan. tentang... Oh, bukan. Beda-beda. Oh, beda. Ya, terima kasih, Mbak. Beda sih, soalnya aku benar-benar mereka punya hero-hero yang kuat. Walaupun Natalie itu kan sebenarnya bisa masuk ke jungle, ngerusuh juga setiap laningnya, segala macam bisa. Tapi RRQ sih dari 3 hero-nya mereka punya escape Tuh, ability. mereka ngeband pro. justru Mereka Hellcurt ya. bisa buat Gue gak tau ya, melawan padahal Natalie. menurut gue ya. Hellcurt sama Barat sama ada Jawhead ada Barat kan agak riskan, apalagi Hellcurtnya retri. Tapi malah di band gitu sama RRQ. Ya berarti oke lah, mereka ada perhitungan tersendiri. Benar, Natalia sebagai hero assassin secara general hero assassin itu susah lawan fighter. Dan hero Ini yang tanky Onyx dan belum small, ngepick obviously di core. Kita juga nggak tahu ya, RRQ Barat biasanya kan yang main bisa dibilang 2 core. sekarang nih, nggak ada Tapi di hero yang sini lebih kita tinggi nggak dari tahu. Barat. Aha. Dan juga Nah, Jawhead Harith yang sebagai tank juga diamanin kuat banget. Onyx. Namun itu Yisansin nih bakal PR. Itu Karena apalagi mungkin RRQ Harith tuh, yang sorry, masih Onyx tuh bareng bisa Harith. Nah ini nih Yisansin skill ini udah dash-nya sampai bingung ada, nih ngebunuh siapa nih. bikin jarak Musuh juga susah, ada. bunuh Natalia Sini dia susah, RRQ bunuh belum Harith ngepick apalagi, support bunuh Esme satu mungkin dan masih entah bisa core kalau lagi Esme-nya di sisi. satu atau Gitu. Benar, ini bisa Sideline. jadi JSS itu support. enak sih supportnya Enggak Selena dong. sih. Pernah ada yang pakai Iya, PTR? tapi kayaknya enggak sih. Kalau Enggak di ya? kalau di Gold Pen masih masuk akal sih kayaknya. Agak sayang Supportnya aja Selena soalnya. bisa buka Sayangnya visionnya agak doang. Iya, agak Nata. Udah gitu sisinya juga berguna banget kan. Waduh, sangat sayang gimana tuh? Oke, ini 2 laginya. Kalau emang beneran dari Bisa Eudora ini sih unik sih. Menang hujan kan? Ini unik sih. Pangeran petir. berarti baratnya Eudora. bakal main di side dong. Pas. Weh. Ini Supportnya siapa yang ya? ngeteng sih kayaknya udah pasti ini Jawhead ya, sih, nggak Jawhead mungkin atau justru Jawhead malah Jawhead side aja sih. nih. Support lagi nih. Tadi yang dibilang Clara. Karena kurang maksimal gitu, lebih maksimal Siapa? Gimana? Barat Kalau buat aku di ya, menurut side, aku Jawhead udah pasti tank, Jawheadnya yes. di Link udah pasti jungle atau apa Tank yang atau disebutnya. Lalu Barat. Nah dia bisa ya, ngamanin mungkin tanknya nih Onyx. Yudora. Ah, iya tank. Ada siapa ya tanknya? Dora. Oh kalau gini ya. Tanknya ini masih sisa
entah dia ngambil tank atau dia pick support lagi sih. Nah, kalau tank juga nggak ada yang terlalu maksimal sih kalau buat melawan mereka. Oh iya, ini kan melayang tuh. Cuy, ini bisa melayang dong. Iya, dia kan Kerjaannya melayang terus. loncat, ini kan terbang tuh. Oh, justru Selena malah diamanin sama Onyx. Dari tim Onyx Selena. Nah ya guys ya, kalau dilihat dari draft pick ini sih, gue sih suka RRQ sih, karena dia ada Jawhead sama Barat yang lagi meta banget. Tapi di sini early-nya RRQ itu bakal dibully habis-habisan sama Nata Selena. Oke lah, misalnya di side lane Barat menang lane, sama apa namanya Tamus menang lane, jadi imbang nih. RRQ menang satu lane sama Onyx menang satu lane. Tapi di mid gue rasa Nata sama Selenanya nggak bakal ngasih si Isun Sin ini farming, apalagi di sini core-nya cuma satu kan, si YSS doang nih. Ini early-nya bakal berat banget sih buat RRQ sih. Tidak apa-apa. Emang kadang Tapi mirip. kalau agak ke lane atau team fight, gue lebih suka RRQ sih nih. Karena team fight lebih Oke, dapat. terima kasih Cornet. Memang berat sekali bebanmu, Nana. Oke, Kenapa gue masih di tengah? perjuanganmu tidak akan sia-sia hari ini. Nah, sedangkan Back to the game, di mana kita bakal lihat di sini Pin. Sedangkan bakal di menunjukkan sini apakah seperti dugaan, di mana cewek menggunakan Natalia dan Rian menggunakan, dan lihat di sini cewek bakal mengganggu Lemon Saputra Petir. Ingat, ada yang mengganggu Lemon Saputra Petir, bahkan terkena setruman luar biasa. Akan terjadi setruman lagi, tapi kita Nah, lihat di sini Jawheadnya udah mulai cukup mengganggu, ngerusuh. masuk ke dalam area pertahanan dari Onyx Esports. Tapi yang kita lupa bilang, selamat datang di Royal Derby. Ini dia Royal Derby pertama di babak playoff. Tapi bakal coba diganggu, Rian bakal coba dihajar. Nah, kan Masih buffnya udah lebih. di reset. X7 Ini masih diri. Apakah akan ada pertolongan? Masih Finnya punya trigger, coba tapi terus ternyata ngulur waktu Fin buat cuma si Albertnya bisa farming ya. Wow, first blood. Situ, dan itu buff merahnya di adalah reset, R7 jadi yang mereka menjadi butuh waktu. korbannya. Triana menyisakan sedikit sin. Kalah Sedikit lagi Barat sama HP-nya. Tamus. Di balik Nah. tubuh besar dari dinosaurus tersebut dari Barat, dia harus pulang untuk nge-regen HP. Nah, di sini ya guys ya, kalau kalian lihat si Sin itu pakai emblem fighter, yang which is menurut gua kurang maksimal sih, karena menurut gua Barat itu dibikin full tank aja udah sakit banget di meta ini, apalagi di sini belum di nerf ya. Tapi di sini mungkin mereka bener-bener mau bikin apa ya, lebih sakit lagi buat Baratnya biar bisa menang di lane. Cuman kalau kita lihat tadi kayaknya darahnya jadi makin tipis Ini dibanding cukup Tamus. berbahaya, dia harus pulang, kehilangan level harusnya. Anti-match lebih unggul dibandingkan seorang Sin, dan harusnya di sini anti-match tuh level 4 bentar lagi. Iya, ini kalau bisa aja dia Di langsung sini ambil energi shield sama-sama yang dimiliki udah oleh first blood tadi. lumayan, dia dapat duit insentif lagi, tambahan gold dan Oh, si R7 tadi first blood tapi ya. sementara itu Albert udah datang dengan Yisan Ini Sin yang berat dia sih early-nya gunakan. buat RRQ Kali sih. ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, di mana pergerakan dari para pemain dari tim Onyx Esports. Lihat, mereka sudah menuju ke arah atas. Tandanya gold pop di atas akan jadi perebutan antara R7 dan juga Suns. Di sini R7 apakah sudah punya Aim of Ender? Ternyata dia belum. Dan Lihat kali kan ini Nata Red bisa enak di-slow. banget gini. Diaman oleh Eh, Suns. cicil, Serangan Lemon, kabur. Saputra Petir bakal dihajar. Masih ada Lemon. Wah, mati Rian, nih ceweknya. Lemon Saputra Niatnya Petir. mau nyicil tuh guys. Sekali-sekali Kena lele. kau sentuh Mati Lemon, nggak? maka petir akan berbicara. Benar sekali, dan bahkan barusan kita lihat Selenanya yang digunakan oleh Drian hampir aja berhasil untuk mendapatkan Albert. Lihat aja HP yang dimiliki Albert dikit banget, udah kayak Lihat, Japir bulan. Kapulung dibuka nih, gila dicelupin. Dan ternyata Sin gak berhasil mendapatkan poin. Tapi ini Sin juga harus hati-hati. Yap. Ini anti match. Jangan lupa, Tamus terkuat di bumi. Tamus terkuat di bumi, ini dia Royal Derby yang kita saksikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman, Entah ya, mungkin kalau emblem tank dia lebih bisa survive sih Baratnya lawan Tamus. Tancapin, dan jangan lupa buat kalian yang mau kirim. Nah, ya guys ya, kalau kalian lihat ya, enaknya Nata Nata bisa buka map juga, ngasih info. Dan jangan lupa Yap. buat kalian
Ini Terus tadi kita lihat Mandiri di turtle camp-nya belum ada yang di join sama apa sekali. eksekusi Dan sama dukung Selena-nya. terus dengan hashtag Hierarchy dan juga Go Onyx. Itu dia. Udah ada Kenapa serangan nggak ada yang yang coba lihat deh, dilakukan kenapa oleh nggak ada yang Barat jagain si digunakan oleh Albert Messi, ya? tapi Bahaya banget Albert itu. berhasil untuk mendapatkan blue buff yang harusnya emang menjadi milik Lemon dari justru Albert. dijagain sih. Cuman Sans dan juga cewek sekarang udah bersatu nih. Selena juga udah mulai hadir. Pertempuran pun terjadi di sisi kirinya. Oke, R7 bakal coba untuk masuk. Masih ada retribution. Foto saya telah dikeluarkan. Albert bakal coba Lihat dihajar. Natanya Tapi tuh. ternyata nggak ada cover. Albert masih bisa cover. Cewek masih mau lebih. Semua komit ke Susah sih. Albert aja 3. Sampai yang Beneran early-nya tuh dibully banget ya pasti. untuk pertama kalinya Data Celia pasti ngelok terus ke ISS. Apalagi core-nya cuma satu kan. Harus Dan mereka tahu dia harus kembali ke agak base-nya. agak useless Di gitu top lane tercipta sebuah nge-geng space, barat. hancur sudah. Akhirnya habis nih Counter si target pertama ISS-nya di milik RRQ Hoshi. Yes, Dibully-bully. tentunya kita bakal menyaksikan juga di arah bottom lane. Ternyata Sin berhasil membalikkan keadaan. Yap. Anti-match Coba. dibikin pulang kali Enggak. ini. Oke. Tamus terbarbar di dunia harus mengakui kepiawaian dari seorang Sin. Bentar, kepiawaian. Oh, kepiawaian. Oh iya, wah ya, ya. Oke. Dan kenapa sih marah-marah? Yang pelaku ya. Kepiawaian. Tapi levelnya nggak kalah ya, padahal Albertnya udah pick off. Masih menjaga pergerakan dari seorang bayi alien. Tapi udah nge-kill juga satu, jadi nggak kalah. Tapi udah tahu ada tanda seru, tandanya di situ akan ada Natalia. Hehe. Ingat, Oh. lihat Natalia Wah. ini benar-benar seperti mantan. Suka menghilang, Suka datang dan pergi seenak salah. Hah? Suka menghilang, Hah? tiba-tiba datang dan menyakitkan. Wah, ilah. Natalia sama dengan mantan. Natalia sama dengan mantan. Tapi Sin sekarang hampir aja dikeroyok oleh 1, 2, 3, 4 orang. Tapi di bagian atas kita lihat ada pergerakan dari 3 hero RRQ Hoshi yang sudah mulai mendekat ke arah top lane-nya. Benar banget, dan kita lihat juga Boots yang S-nya 3 terlalu dingin kali ini di arah top lane. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dan ada putra petir di sana. Oke. Harus berhati-hati karena Drian juga bakal ngebuka mata untuk seluruh para pemain tim Onyx. Untungnya mereka punya Selena. Oke, sementara cewek dan juga Selena yang digunakan. Kombonya Yang Nata banyak Selena itu mengganggu. asik banget. Running posting langsung Tapi kali mati ini. loh si Selenanya. Keren. Ruby pun langsung hadir. 2 orang sepertinya langsung menghilang dengan begitu Wow, ini cepatnya. tim fight-nya emang bagus banget si RRQ sih. All-Star pun berhasil mendapatkan 1 buah poin, tapi Onyx Bulls yang S-nya 3 terlalu dingin. Albert sama Yalia berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Saat tidak bisa masuk, bakal dijaga oleh Lemon putra petir bersama dengan R7. Itu dia, siapapun agak sedikit Ini bisa jadi susah momen sih untuk buat masuk dan RRQ sih. mendekati ke arah putra petir yaitu Tapi Eudora Stars ya. farmingnya Karena bagus, efek lihat. stun yang bisa dihasilkan akan sangat mengganggu sekali kombo-kombo yang ingin dikeluarkan oleh anak-anak dari Onyx Esports. Sans masih mau lebih mencoba ke arah Oke. R7. Zaman pas dikeluarkan Hey. flicker karena dia tahu R7 gak cukup kuat melawan Si seorang Sans Turtle. ini Memilih untuk mundur. Sedangkan Menurut gua Drian dia core yang cukup colek mandiri ke ya. arah Maksudnya Turtle. Cewek bakal ngebuka nggak harus Turtle selalu satu ditemenin. melihat Dia Pip, percaya gitu sama sudah support-supportnya terdeteksi. bahwa Bonus yang dikeluarkan dan menuju ke arah sana harus bahwa ada mereka reaksi ngezoning yang RRQ. diamankan di arah Turtle yang sudah kita lihat di Turtle Camp by Mandiri tadi. Turtle Camp by Mandiri. Albert udah 2 poin kill. Sans masih 2 assist yang dia kumpulkan. Hanya saja perolehan buff Turtle yang dia miliki juga dari tadi udah cukup banyak ya. Mungkin ini juga bisa mengimbangin perolehan gol yang udah didapatkan oleh Albert. Karena untuk sisi level bahkan Sans jauh melebihi Albert. Bener banget. Dan di sini posisinya Sin juga bersama dengan 3 player 3 versus 3. Ada Oke. satu besar Rock. Sin Betul, terkena betul. dampaknya. Zaman Force telah dikeluarkan. Flicker my telah God. dikeluarkan. Dilempar ke arah belakang. Albert Saat bebas. senjata sini harus tumbang. Gak ada cover. Kurang power di arah bottom lane dari tim RRQ Hoshi. Dan sedangkan itu Lemon sang putra petir bahkan berada di sisi samping mencoba untuk mengcover di arah bottom lane. Iya benar sekali berkumpul, namun sekarang udah ada petir yang langsung dikeluarkan, ditabrak langsung dengan Unstoppable Force-nya. Hanya saja Sans zaman Force dikeluarkan, 1 hit terakhir sakit banget, gila. tapi Lemon pun Berat nih bisa early-nya, untuk backup early commit pergerakan buat RRQ dari sih. rekannya. Sayang sekali tapi Tuh. Albert diperkaos kali ini. Iya kan? Nata Sele itu benar-benar di early-nya kuat banget nih buat ngebully si core-nya RRQ yang cuma 1. Dan juga sang putra petir. Benar sekali, Albert menjadi bulan-bulanan di area mid lane. Dia pun untuk kedua kalinya harus dipulangkan menuju ke base. Harus menunggu waktu untuk dia respawn kembali. Jadi buat teman-teman login ke dalam game draw skin gratis pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 13 November. Jangan lupa ada dicatat tanggal, jangan lupa kasih tahu sanak saudara semua dan bisa Yoi. coba untuk dapetin 1 buah blue buff dari seorang Nah, Albert dan buffnya itu diamankan. diambil. RRQ Ini Hoshi, kalau RRQ raja dari segala nggak raja dapet momen kali sih ini berat sih.
berada di posisi yang buat si tidak Albertnya baik. farming. Sang Raja Langit memimpin di early game, Pak Mulu. Oke, Monday, Monday, Sunday, Wednesday ya, Saturday, Friday lah pokoknya ini dia. Anti-match di bagian atas bertemu dengan R7 dengan Ruby-nya. Tapi nggak ada lagi, harus di reset ulang. Semuanya ingin mundur. Cewek sepertinya udah sadar akan kehadiran satu hero bersembunyi di area rerumputan. Yes. Lihat di Oke. arah belakang sana Oke. ada para pemain dari tim Onyx yang udah standby on Udah position. terlalu Kali ini agresif. bakal coba tuh dapetin satu buah turtle dan retribution kan itself. offside. R7 gak bisa menamatkannya, tapi di belakang Bisa Anti-Match lepas. lihat tabus terbarbar di dunia my God. mengamankan satu buah poin bersama Pun. Sedangkan Akhirnya- Lupis gak bisa berbuat akhirnya banyak. Tidak keselamatan. satu poin. Lemon putra Yes. bakal dikejar, semua untuk Lemon dan Lemon untuk semuanya. Oh, nggak bisa. Tersisa seorang Sin, akankah wipe out? Akankah Sin mampu mempertahankan damage turret tiara mid-nya? Sepertinya Ini dia. Sin masih Ini mau terlalu mengejar sini. poin tambahan. Satu Dan hit. Rian keinjak PJ. Cuman susah Oh kan. my God. Akhirnya Lihat dia juga dikeprek mati, nggak begitu punya kill aja. satu. Namun Akhirnya- konsekuensinya Oh, tapi nggak ada Sin creep pun sih. harus menjadi bulan-bulanan Esmeralda dan juga Sans Jadi yang nggak- dia nggak menggunakan ada. Harin. Dinosaurus musnah. Tapi ini keuntungan luar biasa untuk RRQ. Lihat, mereka kehilangan Rian. Jadi lele geprek, diinjak dinosaurus. Dan turret mid-nya gak diambil Papulo. Tukang somai kejebur gun. Oh my God. Tuh lihat tuh, lelenya Nah, habis kegeprek. Sini loh, untung aja ada Zaman Force yang langsung aja membuat Baratsnya gak kuat lagi, dikeroyok habis-habisan. Dan mereka pun sebenarnya kehabisan minion hingga gak bisa ngambil satu outer turret yang ada di area mid lane, yang menyebabkan ya mereka harus sabar terlebih dahulu. Yes. Kita Di bakal sini melihat Sin kali ini Albertnya cewek kalah level dia udah sama lama Sans. menghilang, Ya. dia belum terlihat potensinya. Oh. Tapi Albert pas banget timingnya. Yap. Di saat yang tepat, di momen yang tepat, dia berhasil kabur dari satu buah Abyssal Row. Tapi Finn Abyssal Row. bakal coba diculik dan cewek tiba-tiba datang ditolak ketika minta balikan oleh seorang Finn. Untungnya masih ada backupan dari Sini Lemon beda yang cukup networknya dekat. udah Tadi dengan 4.000. Jawhead ya, tapi anti-match Tapi harusnya memaksa kalau R7 ditahan harus sedikit berlindung lagi di arah belakang late game, inner turret yang dia miliki. Gak boleh bisa- ada di bisa depan dari bagus inner banget turret sih. tersebut. Bakal coba dipasang, Finn yang masih bisa bertahan. Langsung ada Finn di garis depan. R7 di sana. Finn kita lihat di sini masih bertahan hidup. Dia udah nggak punya flicker. Dia masih lihat ada satu Abyssal Trap menyangkut di kakinya. Keinjek. Sin di garis depan. Dinosaurus udah lumayan besar. Tapi ternyata Falling Star dari Push mencuri Finn. Finn harus terdiam di arah mid lane, Pak Bulu. Benar sekali, ini menjadi sebuah keunggulan untuk Onyx Esports. Tapi San langsung maju, Zaman Force-nya dikeluarkan. Satu hit lagi terhadap R7. Dua bar Nah, ini ya, Baras kalau lagi- ini cuman nggak satu lawan 4 juga sih. Cuman kalau kondisinya dia di level yang sama, terus posisi kayak tadi, Barat sih enak banget. Kali ini Pak Puluh masih mau lebih, masih mau lebih. Cuman ini karena kalau sini level juga susah. turret dari RRQ Hoshi dihilangkan. Dihilangkan ranca mana permainan yang ditunjukkan oleh Onyx Esports, tapi langsung dilompatin lagi dengan Falling Star Moon. Zaman Force dikeluarkan, sakit banget. Moon di bagian belakang. Dan Di sini gue rasa Lemon ngamanin Eudora itu cuma buat Nata ya. Nata habis kalau kena stunnya Eudora di follow up pasti emang langsung hilang sih karena tipis. Cuman karena seperti yang udah agak- dibilang oleh agak gestar kita, riskan sih di Eudora. dia agak sedikit sulit untuk menumbangkan Tamus, untuk menumbangkan Harit. Tapi apalagi di sini ada Esmeralda. Iya, Dia iya. minimal butuh Demon Hunter Sword dan Endless Battle. Demon Hunter Sword dan juga Endless Battle. Iya. Dia butuh Demon Hunter Sword, I guess. I guess. Nah di sini sideline-nya juga Memang bener-bener rakyat kalah ya. pengen gua peletakin ya Ji. Yes, dan R7 Si head to RRQ. head dengan Boots, yang dimana R7 berhasil powernya menjadi Onyx first masih team seger by semua. RRQ udah Mandiri. tinggal di Sedap mid-turret sama banget, sedap banget. Tapi Lebih untuk bombnya tertiga. akankah di-invent oleh Ban, tapi Oh, ternyata ditarik tidak. dua. Lebih santuy, satu hit terakhir dan Evo's Legend stikernya keluar. What happened ini bro? langsung aja Ternyata ambil masih apa. sayang mantan. Bener, Ya masih. emang terkadang kalau masih sayang mantan ya nggak apa-apa Iya. lah ya. Masih terngiang-ngiang kadang. Ya, namanya juga mantan. Mantan ya, kadang rasanya juga susah dilupakan tapi Tapi untuk sekarang. Jadi ternyata gitu di pulang. cancel recall-nya. Yap, yap. Wah, Lihat Sin 3 mati sih. versus 1. Sin mencoba Oke, untuk Sin. berbuying time. Kali ini bakal levelnya coba kalah. dilepehin kah? Ternyata Karasan ceweknya nggak Ada berhasil Min. dijilat. Dan ternyata Sin nggak ada yang bisa cover. Semua pemain tim RRQ tak bisa menjangkau Sin. Dan harus merelakan Sin Iya. pulang
ke base. Bukan keramat tuh loh. Benar sekali, Sin-nya pun harus kembali punah, harus menunggu lagi di base-nya. Ada sekitar 20 detik waktu yang Ini dibutuhkan berat oleh sih Sin. buat RRQ sih kalau yang gini. Udah hadir di top lane, ada 4 Mapnya hero tuh juga di dikuasain bagian banget tengah yang emang udah dari tadi mulai sama mendekati ke Onyx area karena ada mid Nata lane dia. Selena. Yes, yes. Kita lihat aja sesaat lagi apa yang akan terjadi. Lord juga sudah menjadi kuning. Ya. Lord punya satu skill charge kali Dan ini. Sans Bakal coba farmingnya tuh diamankan. bagus. Albert berhati-hati Dan di sana. bisa Masih mandiri. belum mulai masuk. Tapi sepertinya zaman Force keluarkan. Sans langsung ke arah belakang. Dilempar ke arah belakang. Coba disambut oleh Albert. Sans masih bisa survive. Lihat jempolnya. Dapet Hypo Venus R7. Cuma kurang skala level. Mendapatkan banyak. Tapi Sans. Sans down. Oh my god. Ini momentum luar dari biasa. RRQ Harus tuh. kembalikan Blunder ganda dia, kedua. Esminnya loncat ke Hampir tengah. 3 hilang dan 3 player Onyx tumbang. Bukan Wah, ini Sobat momentum kejebur. buat RRQ nih. Oh my god, 3 hero dari Onyx harus meregang nyawa, harus dibalikin keadaannya. Albert, Finn, dan juga Sin langsung strike push aja di bagian tengah. Akankah mereka bisa mendapatkan outer turret, inner turret, atau bahkan inhibitor turret yang bisa dirubuhkan Nah, di sini kok sekaligus? Sin apa Raja dari Albertnya harus segala raja ngambil tercolek udah mulai keuntungannya bangun dari semua. tempat duduknya. Iya. Apakah raja akan mengamuk? Kita masih menyaksikan kali ini para pemain tim Onyx kehilangan blue buff-nya, kehilangan mid turret-nya. Meskipun begitu, mereka setidaknya raja Teksturnya langit kecil banget sih Sin. mendapatkan Bikin apa dia? inhibitor turret di area Scarlet, ya? Noble. Benar sekali, top lane, inhibitor turretnya udah ditumbangkan. Begitu berkelas permainan di Royal Derby kali ini. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, sekali lagi kita ucapkan jangan lupa likes-nya bro. Kasih tahu RRQ Kingdom, kasih tahu Kasih para tahu. sobat Onyx, terkejar tersolid. Kalian like sang banyak 500.000. Jangan lupa yang mau ngejain Ranger Mas, gua 500.000 bakal ke mall pakai daster sama makeup. Benar sekali. Dan juga Pulung 500.000 langsung berenang pakai 1 set ikan duyung. Tapi Bajunya sebelum udah ikan duyung dipesan, kali ya. ini Lemon bakal coba Oke. dipasang. Udah susah nih. Dan Seven harus mundur, Harus gak Seven. terlalu Ya, kuat. keberat. Tapi ternyata Mesti dapat Seven momentum kayak sedikit tadi. terlambat mundur. Di sini setupnya udah bisa rapi lagi. Oh, tapi bersama-sama kali ini gak bisa bertahan satu lele. Sinnya kalah ya sama Tamus di atas ya. Mengamankan poin, masih coba di cover. Albert gak bisa pulang, Tamusnya ball jadi anti-match goyang ini, dan gila. Finn masih selamat. Hai, Finn dan juga Albertnya masih selamat. Ini kalau terus ditekan gini, bisa bahaya harus juga. menghadapi 5 dari Onyx Esports dan juga dilempar satu Sansnya. yang ditabrak Wah, dengan ada begitu Winter. cepatnya. Ada Natali, ada seluruhnya langsung Masih memberikan hit Pak, begitu Albertnya banyak. gimana? Onyx. Ini N ya? N sih. Gigi banget sih ini. Gila. Wow, Onyx Di sini ya guys ya, yang gue lihat dari pertandingan ini ya, si Onyx ini karena early-nya kuat banget, dia manfaatin itu sebaik mungkin buat menguasain mapnya RRQ, dimana dia tuh ada Selena sama Nata yang bisa terus-terusan buka tanpa ketahuan map dari RRQ. Dan untungnya di sini Natalia juga bagus banget, dia bisa nyicil terus Albertnya biar harinya susah. Dan di sini dua side lane-nya justru yang harusnya bisa diimbangin RRQ, justru malah Tamusnya malah mendominasi ya. Lagi-lagi di sini kuncinya si Tamusnya, anti-match itu masih Tamus terbarbar di bumi. Dan Sansnya juga farmingnya oke. Jadi dia percaya sama core-core-nya bahwa dia ngebuff tuh aman, karena emang mapnya dari tadi dikuasain sama Selena Nata ya. Jadi Onyx punya keuntungan di situ dan dia memanfaatkan itu, nggak ngebawa itu sampai ke late game banget, karena kalau late game banget agak berat Nata sama Selena. kanan yang Kita begitu mau lihat. menyakitkan untuk raja dari segala raja. Dia ada susunan itemnya ya? Ada ya? Gue juga nggak tahu sih kenapa si Lemon pick Eudora, entah mungkin itu buat Natalia atau nolok Haritnya. Tapi menurut gue tadi agak riskan dia pakai Eudora karena nggak bisa bantu banyak gitu supportnya. Lebih mending dia ambil Selena nya tadi, atau bisa jadi Kagura ya kan, karena buat ngelengketin si Nata sama Selena sih. Jadi gue itu aja sih, sama mungkin tadi gue agak kurang setuju kalau misalnya, tapi ini playstyle pemainnya. Karena si Sin tadi emblemnya udah udah
fighter gitu. Kalau bagi gue Baras lebih cocok ke tank sih, karena dia waktu ditaruh emblem tank aja dia durable dan tetap sakit, damage-nya tetap ada tanpa harus pakai emblem fighter gitu. Tapi ya mungkin ada perhitungannya tersendiri dan playstyle masing-masing, kita nggak bisa bilang itu benar atau salah gitu. Oke, sekian dari gue, sampai bertemu di konten selanjutnya. Dadah.